Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Siti Fatimah Lawia dari jurusan S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Saya akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COVID 4.1. PT Bank Sentral Asia merupakan bank nasional yang didirikan pada tahun 1957 dan terus berkembang sampai saat ini. Bank Sentral Asia mendukung proses bisnis di berbagai perusahaan, seperti penggunaan sistem informasi absensi. Selama implementasi sistem ini, BCA sudah menggunakan sistem tersebut untuk mendukung prosedur kegiatan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran kinerja informasi tata kelola teknologi untuk menentukan sejauh mana maturity level yang sedang berjalan, dengan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan seperti efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya ada fenomena. Fenomena yang ada di dalam jurnal ini ada dua diantaranya, yaitu evaluasi atas penggunaan sistem informasi absensi yang dimiliki PT Bank Sentral Asia Tbk untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberikan kemudahan bagi perusahaan. Lalu dilakukannya audit sistem informasi ini agar sistem absensi yang ada pada Bank Sentral Asia menjadi lebih baik. Selanjutnya ada variabel-variabel penelitian. Di dalam jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi pada PT Bank Sentral Asia Tbk menggunakan COVID 4.1 terdapat dua variabel X dan satu variabel Y, yang dimana maksud dari X adalah variabel independen, yang dimana variabel ini dapat mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun secara negatif. Sedangkan variabel Y adalah variabel dependen, yaitu variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Seperti yang bisa Anda lihat di dalam layar, X1 adalah audit sistem informasi absensi, X2 adalah COVID 4.1, dan Y-nya adalah PT Bank Sentral Asia Tbk. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Dalam penelitian ini, kita identifikasikan masalah terlebih dahulu, lalu kita menentukan tujuan penelitian. Setelah menentukan tujuan penelitian, kita melanjutkan ke pengumpulan data dengan cara mengumpulkan kuesioner dan wawancara. Setelah mengumpulkan kuesioner dan wawancara, apakah data yang diambil sudah cukup atau belum? Jika dirasa belum cukup, maka kita kembali ke pengumpulan kuesioner dan wawancara sampai data yang dibutuhkan cukup. Jika dirasa data sudah cukup, kita lanjut ke pengelolaan data. Lalu ke analisis data, dan selanjutnya diambil kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori di sini ada 4. Yang pertama audit sistem informasi, yang kedua absensi, yang ketiga COVID 4.1, dan maturity level. Audit sistem informasi adalah proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dalam menentukan apakah sistem informasi telah dibangun sehingga memelihara integritas data, menjaga aset, membuat sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif, dan menggunakan sumber data yang efisien. Lalu ada absensi. Absensi suatu pendataan kehadiran yang merupakan bagian dari aktivitas pelaporan yang ada dalam sebuah institusi. Absensi disusun dan diatur sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada COVID 4.1 yang kepanjangannya adalah Control Objective for Information and Related Technology. Suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical structure. COVID 4.1 membantu menyokong pengembangan kebijakan yang jelas dan langkah-langkah praktik terbaik yang dapat diambil untuk mengendalikan teknologi informasi di seluruh perusahaan. COVID dirancang untuk mendukung 1. Manajemen eksekutif dan dewan direksi. Yang kedua, bisnis dan manajemen teknologi. Yang ketiga, pengelolaan, insurance, pengendalian, dan security profesional. Lalu ada maturity level atau level kematangan. Maturity model adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana capabilities manajemen tersebut.
Seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan KOBI. Maturity level yang pertama ada zero, non-existence. Perusahaan belum menyadari bahwa ada masalah yang harus dikaji. Lalu ada 1. Inisial atau ad hoc. Ada bukti bahwa perusahaan telah menyadari ada masalah harus dikaji namun belum terstandarisasi. Lalu 2. Repeatable but intuitive. Proses telah dikembangkan pada tahap di mana prosedur yang mirip telah diikuti oleh bermacam-macam orang yang melaksanakan tugas ini. 3. Definite process. Prosedur telah terstandarisasi, terdokumentasi, dan komunikasi lewat training. Merupakan keharusan bagi proses tersebut harus diikuti. 4. Manage and measurable. Manajemen memantau dan mengukur kesesuaian dengan prosedur dan mengambil tindakan di mana proses tidak berjalan efektif. Proses dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan praktis yang baik. Lalu 5. Optimis. Proses telah dirancang sampai tingkat pelaksanaan yang baik berdasarkan hasil dari pengembangan berkelanjutan dan maturity modeling dengan perusahaan lain. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dan tahapan-tahapan penulisan, pengambilan ataupun memperoleh data dari sumber menggunakan metode survei, mulai dari survei awal, wawancara, hingga kuesioner. Lingkup dari penelitian ini dibatasi pada audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia Tbk, khususnya pada kantor cabang pembantu atau KCP Mangga Besar Jakarta, dan identifikasi proses sistem informasi absensi. Tahap dan prosedur penelitiannya yaitu diawali dengan planning atau perencanaan, dilanjut dengan field work, pemeriksaan lapangan, lalu reporting, pelapor atau pelaporan, dan terakhir di follow up, ditindaklanjuti. Hasil dari penelitian, keseluruhan maturities yang diinginkan to be adalah 4, yaitu manage and measurable. Namun, dapat dilihat di layar, kebanyakan maturity levelnya ada di angka 3, yaitu definite process, yang dimana ada proses TI, teknologi informasi, A14, enable operation and use, mendapatkan maturity level 2.25, DS1, definite and managed service levels 3, DS4, ensure continuous service, dapat 2.4, DS5, ensure system securities, dapat maturity level poin 3, DS10, manage problems, maturity level 3, ME2, monitor and evaluate, internal control, dapat poin 3. Selanjutnya, saran dari penelitian ini adalah evaluasi tata kelola TI ini disarankan dapat dilakukan secara rutin setiap periode waktu tertentu secara periodik agar tingkat kematangan yang diinginkan dapat dicapai. Kegiatan evaluasi tata kelola TI sudah dilakukan oleh unit khusus dalam organisasi, yaitu internal audit, yang dapat dilakukan secara periodik dan akan diaudit oleh external auditor. Selanjutnya, pelatihan yang berkelanjutan tentang COVID 4.1 atau 5 bagi karyawan yang terlibat dalam kegiatan evaluasi tata kelola TI. Beberapa karyawan sudah disertifikat oleh ISACA dengan CISA, Certificate Information System Auditor. Thank you. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.